Shalom saudara terkasih, jumpa kembali bersama saya di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Renungan harian tanggal 23 Oktober 2021. Mari sebelum kita mendengar lebih dalam lagi firman Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan terus menuntun kami hari demi hari, dan kami melihat karya Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami rindu memulai aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur, kami memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah Sudahkah kita dilahirkan kembali? Yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Amin. Dilahirkan kembali adalah syarat bagi setiap orang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Frasa lahir dari Allah ditujukan kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Setiap orang yang lahir dari Allah mengasihi anak-anak Allah dan melakukan perintahnya. Kasih kepada Allah ditandai dengan ketaatan dan kemenangan iman. Kelahiran kembali sepenuhnya adalah karya Allah. Dia yang melayakkan orang untuk berkenan di hadapannya. Manusia tidak berkontribusi apa-apa. Namun, tanda dan konsekuensi kelahiran kembali memiliki tanda, yaitu iman, kasih, dan ketaatan. Ketiga tanda ini muncul dan bertumbuh secara alami dalam diri seseorang setelah ia dilahirkan kembali. Kelahiran kembali membuat seseorang senantiasa percaya di dalam hidupnya bahwa Yesus adalah Kristus. Kepercayaan inilah yang membuat dirinya mampu mengalahkan keinginan daging dan keangkuhan hidup. Lebih lanjut, kelahiran kembali menjadikan seseorang memiliki relasi yang penuh kasih dengan Allah dan orang-orang lain yang juga telah dilahirkan kembali. Jelas, mengasihi Allah tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama anak-anak Allah. Mengasihi anak-anak Allah adalah wujud ketaatan dalam menuruti perintah Allah di dalam hidup yang baru. Seperti pertanyaan berikut, sudahkah Anda dilahirkan kembali? Mengingatkan kita kepada peristiwa percakapan Yesus dengan Nikodemus. Seperti yang telah disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus, kelahiran kembali adalah karya Roh Kudus. Peristiwanya pun terjadi secara mistis, tidak terjangkau akal manusia.
Peristiwa dilahirkan kembali memang sulit untuk dijelaskan. Namun kita meyakini bahwa Allah lah yang sepenuhnya bekerja. Meskipun sulit untuk dijelaskan, tanda-tanda seseorang yang telah dilahirkan kembali mudah dikenali. Oleh karena itu, muncul pertanyaan berikutnya. Dapatkah kita mendeskripsikan tanda-tandanya? Jika ya, biarkan orang-orang yang ada di sekitar kita ikut merasakan tanda-tanda kelahiran kembali tersebut. Seringkali kita terjebak dengan pandangan sempit seperti beberapa pendapat orang. Perbuatan baik, ikut melayani di gereja, memberi persepuluhan, sudah dibaptis air, dan berbagai tanda keagamaan Kristen lainnya tidak menjamin diri pasti selamat. Hanya pembaharuan dari Roh Kudus dapat membuat seseorang berkenan kepada Tuhan. Ketidakmampuan manusia dalam memahami firman Tuhan memperlihatkan bahwa atribut keagamaan yang disandang seseorang bukan jaminan bahwa ia memahami kebenaran Tuhan. Juga tak ada apapun di dalam diri manusia yang membuat manusia dapat dibenarkan. Tak ada satupun perbuatan baik yang dapat dipakai sebagai tiket masuk ke dalam kehidupan kekal. Hanya Yesus yang dianugerahkan Allah kepada dunia untuk mati menebus orang-orang pilihannya. Sebab itu, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus ada murka Allah. Maka berimanlah teguh kepadanya, bukan hanya saat tekad diperbaharui di awal tahun, tetapi juga saat perjalanan hidup terasa berat seiring berjalannya waktu. Mari kita periksa diri, apakah kita sudah dilahirkan kembali? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita lebih lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Apakah kita rindu untuk mengalami pembaharuan dari Roh Kudus sehingga metanoia terjadi di dalam hidup kita? Paradigma kita diubah, hidup kita berubah, dan kita mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang sangat besar dalam hidup kami, yaitu Yesus yang Engkau sudah anugerahkan dalam hidup kami. Dengan iman, kami mengaku bahwa hanya satu-satunya Juru Selamat, Penebus, Mesias di dalam hidup kami hanya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rindu sebagai orang percaya, bahkan yang belum percaya, kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau Tuhan. Biar kami mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan hidup kami, yang memperbaharui kami menjadi sempurna seperti Yesus Kristus. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.